Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semangat dan siap mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini Ustadz Hendra akan menjelaskan tentang materi pergerakan makhluk hidup. Nah, tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup dapat bergerak? Hewan dan manusia dapat bergerak dengan berpindah tempat. Sementara pergerakan tumbuhan hanya berupa pergerakan yang terbatas. Nah, hewan dan manusia itu dapat melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, berenang, atau menggerakkan tangan dan kepalanya. Nah, sesungguhnya pergerakan semua makhluk hidup itu diatur dalam Quran surat An-Nur ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Wat tayru safat kulun qad alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimum bima yaf'alun. Nah, artinya tidakkah engkau tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi, dalam Quran surat An-Nur 41 ini menjelaskan bahwa semua pergerakan makhluk hidup itu sesungguhnya bertasbih dan sholat. Tetapi dengan caranya masing-masing. Jadi, tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah semua makhluk hidup itu bertasbih kepada Allah dan sembahyang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Nah, sesungguhnya dengan cara masing-masing. Jadi semua makhluk hidup sesungguhnya bertasbih dan bersembahyang kepada Allah, tetapi dengan caranya masing-masing. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Nah, jadi, sesungguhnya kita itu bergerak, kita bisa bergerak karena apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, kita bisa bergerak itu, semua makhluk hidup itu bisa bergerak dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bergerak, tetapi perantaranya adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi alat gerak aktif itu contohnya otot. Kalau pasif tulang. Kenapa bisa disebut pasif? Karena dia tidak bisa melakukan gerakan. Nah, seperti itu. Jadi kita itu bisa bergerak karena atas izin Allah dengan perantara otot dan tulang kita. Seperti itu. Nah, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda bergantung pada aktivitas yang dilakukan di lingkungan tempat hidupnya. Nih, jadi hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda-beda tergantung pada aktivitas yang dilakukan di tempat hidupnya, di lingkungan tempat hidupnya. Contohnya ada ikan. Ikan itu alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya apa? Fungsinya berenang. Amfibi fungsinya adalah alat geraknya adalah kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, berenang. Kalau amfibi itu contohnya ada katak, seperti itu. Kemudian hewan sejenis reptil, contohnya buaya, itu dia menggunakan alat kaki berupa alat gerak berupa kaki. Kemudian untuk reptil jenis ular, dia itu bergerak menggunakan otot perut untuk merayap. Gitu. Atau reptil jenis penyu. Jadi penyu itu termasuk jenis hewan reptil karena penyu itu hewan yang hidup di bisa bergerak dengan menggunakan kaki dayungnya untuk berenangnya. Kemudian burung itu contohnya ada burung, ada yang bisa terbang, ada yang tidak bisa terbang. Nah, contoh burung yang bisa terbang itu adalah burung kakak tua.
Salah satu contohnya, dia bisa terbang dengan menggunakan sayap. Tetapi ada jenis burung juga yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah burung unta. Jadi burung unta itu tidak bisa terbang, tetapi dia tetap bisa bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, kemudian hewan jenis mamalia seperti kerbau, sapi, kuda, kambing seperti itu, dia bergerak dengan menggunakan kakinya. Tetapi ada juga jenis mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba yang bergerak dengan menggunakan siripnya untuk berenang seperti itu. Jadi ada mamalia di darat dan ada mamalia di laut. Kalau mamalia darat, contohnya kerbau, sapi, kuda, kambing. Kalau mamalia laut, contohnya paus dan lumba-lumba. Nah, tahukah kalian bahwa ada hewan yang unik di dunia ini? Nah, untuk gambar yang sebelah kiri layar ini adalah gambar penguin. Kalian pasti tahu ya. Nah, jadi kenapa penguin itu bisa unik? Nah, penguin itu uniknya adalah karena penguin itu dia salah satu jenis burung. Jadi, penguin itu adalah salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang, tetapi dia punya sayap. Ini jadi sayapnya. Sayap kecil sebagai alat pergerakan. Nah, fungsi sayap kecil pada penguin ini adalah untuk dia berenang ketika di air. Seperti itu. Nah, untuk sebelah kanan layar, gambar sebelah kanan ini adalah contoh ikan terbang. Loh, kok ada ikan terbang gitu kan? Nah, ikan terbang ini seperti yang kalian lihat di Indosiar gitu kan. Jadi ini adalah salah satu contoh logo Indosiar pada zaman beberapa waktu tahun yang lalu. Jadi ikan terbang itu sebenarnya jenisnya adalah ikan torani. Jadi ikan terbang itu di dunia ini sebenarnya ada gitu. Nah, ikan terbang itu jenisnya adalah namanya adalah ikan torani. Nah, ikan torani ini dia itu bisa terbang karena apa? Karena dia memiliki sirip. Jadi dia bukan memiliki sayap, tapi dia memiliki sirip yang termodifikasi seperti sayap karena apa? Karena sirip pada dada ikan torani itu ukurannya besar. Jadi sirip pada dada ikan dia ukurannya lebih besar seperti itu. Jadi yang kalian perlu tahu adalah kalau penguin dia memiliki sirip yang termodifikasi seperti kalau penguin dia memiliki sayap yang termodifikasi menjadi sirip digunakan untuk berenang untuk penguin. Jadi dia memiliki sayap tapi yang termodifikasi menjadi sirip untuk berenang. Nah, kebalikannya dengan ikan terbang. Ikan terbang itu memiliki sirip yang termodifikasi menjadi sayap untuk dia menggunakan untuk meluncur dari permukaan air. Jadi di sini penguin memiliki sayap untuk dia berenang. Kemudian untuk ikan terbang dia memiliki sirip yang ukurannya itu lebih besar sehingga termodifikasi seperti menyerupai seperti sayap seperti itu. Nah, di dunia ini ada jenis-jenis hewan banyak. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang dalam tubuhnya yang membedakan cara bergerakannya itu adalah tulang belakang. Nah, contohnya adalah hewan jenis vertebrata dan invertebrata. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang itu dibedakan menjadi hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata dia memiliki tulang belakang. Pada umumnya yang memiliki tulang belakang itu memiliki kaki atau sirip atau jadi memiliki tulang. Jadi memiliki tulang. Seperti hewannya contohnya ikan, katak, ular, buaya, burung atau mamalia. Seperti itu. Ini yang kita bahas tadi. Jadi yang kita bahas adalah contoh-contoh hewan vertebrata yang tadi. Contoh hewan yang memiliki tulang belakang. Tetapi kalau hewan invertebrata, dia itu tidak memiliki tulang belakang. Jadi tubuhnya itu lunak. Contohnya cacing, siput, seperti itu. Jadi hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi kontak WhatsApp Ustadz Hendra. Nah, di grup WhatsApp sudah dikirimkan pembelajaran atau link soal untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian. Jadi ada link soal Google Form untuk mengetes pemahaman kalian mengenai pergerakan hewan dan tumbuhan ini. Nah, baik. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita sebaiknya berdoa juga. Doa penutup majelis ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.